Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Ya, kali ini adalah perkuliahan metode penelitian pendidikan. Pertemuan pertama setelah ujian tengah semester 2 minggu yang lalu ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba sedikit ya membahas hasil ujian tengah semester kalian kemarin yang ternyata hasilnya cukup memprihatinkan ya. Kenapa Bapak bilang memprihatinkan? Karena apa yang kita pelajari sebelumnya ternyata belum sepenuhnya. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang sama sekali belum mempraktekkan apa yang diajarkan sebelumnya ya. Jadi ada banyak hal yang mesti kita perbaiki. Namun tidak masalah ya, namanya juga belajar. Yang penting teman-teman terus mengasah diri, maka insya Allah akan bisa menulis ilmiah dengan baik ya. Sebagai apa? Sebagai bekal nanti untuk bisa menulis skripsi dengan baik pula ya. Jadi Bapak doakan buat teman-teman yang rajin nih kuliahnya ya, terutama metode penelitian pendidikan, insya Allah nanti menulis skripsinya juga akan lancar. Kenapa begitu? Karena persiapannya sudah dimulai dari sekarang ya. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang beberapa kesalahan elementer dalam menulis ilmiah ya. Jadi ini kesalahan-kesalahan yang Bapak amati terdapat di hampir semua lembar jawaban yang kawan-kawan kumpulkan kemarin ya. Ya. Jadi tanpa membuang-buang waktu lagi, mari kita mulai. Baik. Jadi kesalahan elementer pertama ya yang Bapak amati adalah ini nih ya, judul yang terlalu luas. Ya. Jadi teman-teman harus paham ya bahwa yang namanya penelitian ya, baik itu membuat makalah ilmiah ya, apalagi skripsi, kemudian nanti S2 tesis, S3 disertasi ya, haruslah bersifat sespesifik mungkin ya. Jadi objek kajiannya harus jelas ya. Judulnya itu harus clear, mencerminkan apa yang hendak dibahas dalam penelitian ya. Jadi judul tidak boleh mengawang-awang ya. Judul tidak boleh kemana-mana, judul tidak boleh terlalu luas ya. Jadi harus dibuat sespesifik mungkin sehingga mencerminkan apa yang coba kita bahas dalam penelitian kita. Coba kawan-kawan bayangkan ya, kalau kita membuat judul makalah yang terlalu luas, misalnya sejarah Abbasiyah, sejarah kekhalifahan masa Abbasiyah. Nah, tidak mungkin ya tema yang sedemikian luasnya ya, masa kekuasaan Abbasiyah selama 500 tahun misalnya, itu bisa ditulis dalam katakanlah 5 atau 10 halaman. Itu tidak mungkin. Karena itu harus dibuat sespesifik mungkin. Semakin spesifik maka akan semakin baik kualitas tulisan Anda ya. Ya, jadi teman-teman kemarin Bapak amati ya, karena Bapak beri kebebasan untuk menulis tentang apa saja, menulis ilmiah tentang apa saja. Judulnya sangat luas sekali ya. Ada yang memberi judulnya ini ya, ada yang memberi judul pendidikan karakter.
Nah, ini judulnya seperti ini aja ya. Jadi kita nggak jelas pendidikan karakter menurut teori siapa ya, kemudian pendidikan karakter dari aspek apa yang mau dibahas, kita nggak jelas ya. Dan kemudian ada lagi yang menulis judulnya ini, pendidikan di Indonesia. Ya. Kita nggak bisa bikin judul makalah ilmiah, apalagi kemudian skripsi ya, dengan judul yang sangat luas seperti ini, yang variabelnya terlalu luas seperti ini ya. Teman-teman bayangkan coba ya, kalau kita mau menulis tentang pendidikan di Indonesia, itu mau berapa ribu halaman ya, karena ada banyak tokoh pendidikan di Indonesia. Sejarah pendidikan di Indonesia juga sangat panjang. Ada sejarah pendidikan di masa Hindu-Buddha, di masa Islam, ya, di masa kolonial Belanda, di masa kemerdekaan, di masa Orde Lama, kemudian Orde Baru, dan seterusnya ya. Begitu juga dengan teori-teori pendidikan yang berkembang di Indonesia, sekolah-sekolah, pesantren-pesantren. Nah, itu tentu tidak pada tempatnya ya, dan berada di luar kekuasaan seorang manusia ya untuk menjelaskan segala sesuatu tentang pendidikan di Indonesia ya. Karena itu harus dibuat sespesifik mungkin ya. Dan ini yang salah ya. Jadi judul ya dibuatnya di awal atau di akhir. Nah, ya. Teman-teman mungkin banyak yang salah memahami ya, bahwa judul itu dibuat di awal. Itu salah ya. Jadi judul itu harus dibuat di akhir. Nah, yang dibuat di awal apa? Tema penelitian kita apa ya? Nah, kalau tema penelitian ini boleh tentang pendidikan karakter ya. Nanti pendidikan karakter itu kita buat mind mappingnya. Ya. Kita buat apa yang disebut dengan mind mapping. Dari apa? Dari tema penelitian ya. Nah, ini tema namanya ya. Ini bukan judul ini tema. Setelah kita melakukan mind mapping, kemudian kita akan menemukan bahwa pendidikan karakter atau pendidikan di Indonesia bisa dipandang dari berbagai segi, misalnya dari sejarahnya, dari tokoh-tokohnya, dari institusi-institusinya ya, dari teori-teori yang berkembang. Kemudian dari mind mapping ini kita bisa memilih secara spesifik, katakanlah salah satu tokoh ya. Salah satu tokoh pendidikan Indonesia di masa kontemporer adalah Nurcholish Madjid. Cak Nur. Nah, jadi dari sini kemudian kita memilih, saya mau mengangkat pendidikan karakter oleh Nurcholish Madjid. Nah, kemudian setelah kita mengkaji, kita menemukan ya, dalam penelitian kita menemukan bahwa Nurcholish Madjid ini dikenal dengan pembentukan masyarakat madani. Nah, ada masyarakat madani. Masyarakat madani. Ini istilah yang dipopulerkan oleh Nurcholish Madjid ya. Masyarakat madani itu adalah tujuan dari pendidikan Islam menurut Cak Nur, yaitu terciptanya umat Islam seperti di masa Madinah dulu, yang tunduk pada peraturan walau tidak ada seorang pun yang melihat, karena timbulnya dari dalam kesadaran diri masing-masing ya. Nah, ini adalah contoh ya bagaimana dari tema yang sangat luas, kemudian setelah kita melakukan penelitian, kita menulis, kemudian kita tertarik dengan salah satu tokohnya Nurcholish Madjid, dan lebih spesifik lagi dengan teori masyarakat madaninya sebagai tujuan pendidikan Islam. Maka judulnya pun akan sangat spesifik nanti ya. Tujuan pendidikan menurut Nurcholish Madjid. Nah, atau judul-judul lainnya ya. Jadi judul itu di akhir, jangan di awal. Yang di awal itu tema, dan tema itu nanti kita buat mind mapping,
body paragraf ya, body penelitian kita, dan kita kembangkan dari situ. Oke? Baik. Berikutnya adalah ya, ini kesalahan elementer kedua yang sering Bapak temukan terutama di UTS kalian kemarin, dan sebenarnya juga di kakak-kakak kelas kalian ya, adalah permasalahan yang tidak jelas. Ini sering sekali ya. Jadi Bapak sudah berkali-kali ingatkan bahwa permasalahan penelitian ini adalah 50% dari penelitian kita, bahkan lebih. Ya. Kenapa permasalahan ini sangat penting ya? Karena sebuah penelitian atau penelitian apapun harus berangkat dari permasalahan. Kalau permasalahannya tidak jelas, kalau permasalahannya bersifat ambigu, kalau permasalahannya masih absurd, maka bagaimana kita akan meneliti? Maka bagaimana kita akan menentukan teori mana yang mau kita pakai? Maka apa yang mau kita analisis? Apa metode yang mau kita pakai? Tidak akan jelas. Ya. Jadi permasalahannya harus dibuat sejelas mungkin. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara membuat permasalahan sehingga menjadi jelas? Nah, teman-teman harus melakukan, harus sering-sering up to date dengan berita-berita pendidikan terkini ya. Oke, katakanlah teman-teman mau mengangkat tentang pendidikan karakter ya. Masalahnya apa? Tawuran misalnya, tawuran di anak muda, di kalangan anak muda. Berikan kasus ya, berikan kasus bahwa terjadi tawuran antar pesantren satu dengan pesantren lainnya, atau antara siswa di dalam pesantren itu sendiri ya. Atau tentang kenakalan remaja, tentang seks bebas di antara kalangan anak muda misalnya. Maka berikan contoh ya, di sekolah mana, ya, di daerah mana terjadi hubungan bebas antar remaja ini. Apa penelitiannya ya. Jadi teman-teman jangan anggap remeh permasalahan penelitian ya. Ini harus dibuat sejelas-jelasnya. Nah, nanti kalau permasalahannya sudah jelas ya, maka teman-teman akan diuntungkan. Karena tugas teman-teman dalam penelitian adalah menjawab permasalahan yang dimunculkan. Ya. Jadi nanti kalau teman-teman bikin skripsi, ada latar belakang masalah. Ya. Latar belakang masalah. Dan ada apa yang disebut dengan pertanyaan. Ya. Pertanyaan atau rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini atau pertanyaan penelitian itu tidak boleh banyak-banyak ya. Bapak temukan di UTS kemarin ada yang mengajukan 4 pertanyaan. Ada juga yang cuma 1 pertanyaan ya. Nah, yang paling bagus adalah 2 atau 3 pertanyaan ya. Jadi kalau 1 terlalu sedikit, kalau 4 sudah dianggap terlalu banyak ya. Jadi cukup 2 atau 3 pertanyaan saja. Dan kemudian nanti 3 pertanyaan inilah yang akan teman-teman coba jawab dalam penelitian teman-teman. Ya. Kita ambil contoh tadi pendidikan madani ya, pendidikan madani Cak Nur ya, atau Nurholis Majid. Maka pertanyaan yang muncul yang bisa kita ajukan adalah apa yang dimaksud dengan pendidikan madani ya? Apa yang dimaksud pendidikan madani? Kemudian pertanyaan nomor 2-nya bisa kita turunkan.
Apa pandangan Cak Nur? Pandangan Cak Nur terkait pendidikan madani. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga yang bisa diajukan adalah contohnya apa hambatan? Nah, ya, apa hambatan dalam mewujudkan masyarakat madani? Nah, ini contoh ya. Contoh bagaimana kemudian penelitian kita kemudian berkembang dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Oke? Baik. Yang berikutnya adalah kesalahan elementer ketiga adalah struktur. Nah, struktur penulisan. Yang membingungkan, yang membingungkan. Oke. Jadi ini terkait dengan poin yang kedua tadi ya. Tentang permasalahan yang tidak jelas ya. Dan pertanyaan permasalahan yang juga kemudian terlalu sedikit atau terlalu banyak ya. Jadi kita paham sekarang bahwa dalam menulis ilmiah selalu awali dengan permasalahan ya. Kemudian di akhir permasalahan tersebut ajukan pertanyaan. Oke. Dan kemudian dari pertanyaan itu teman-teman masuk ke bab berikutnya dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan. Kalau ada 2 pertanyaan misalnya, biasanya 3 ya, umumnya 3, ada 3 pertanyaan, maka tambahkan 3 bab ya, di mana masing-masing bab dari makalah teman-teman menjawab masing-masing pertanyaan ya. Jadi bab yang kedua misalnya, bab pertamanya permasalahan, bab keduanya teman-teman menjawab apa yang dimaksud dengan pendidikan madani atau masyarakat madani ya, secara umum. Kemudian pertanyaan atau bab yang kedua, bab yang ketiga teman-teman membahas bagaimana pandangan Cak Nur tentang pendidikan dan masyarakat madani. Ya. Kemudian di bab pembahasan yang ketiga atau di bab yang keempatnya teman-teman membahas pertanyaan finalnya, yaitu apa hambatan-hambatan yang kerap ditemui dalam mewujudkan masyarakat madani sebagai tujuan pendidikan Islam. Nah, ya. Jadi struktur penulisannya sekarang tidak lagi membingungkan teman-teman karena sudah paham dari awal prosesnya seperti apa ya. Dan kemudian di akhir tutup dengan sebuah kesimpulan. Nah, jadi itu kesalahan elementer ketiga ya, struktur penulisan yang membingungkan. Oke, berikutnya adalah waktunya sudah mau habis ya. Nah ini penting sekali ya, Bapak sudah ingatkan berkali-kali tapi masih hampir 90% kawan-kawan yang mengumpulkan UTS kemarin tidak menggunakan ini. Menggunakan apa? Tidak menggunakan footnote. Ya. Jadi footnote ini sangat penting. Nah, kenapa Bapak bilang sangat penting? Karena yang membedakan penelitian ilmiah dengan opini atau dengan penelitian-penelitian non-ilmiah, tulisan-tulisan fiksi ya, adalah pada footnote-nya, pada sumber yang kita gunakan. Dan sumber itu harus kita cantumkan. Jadi kalau mengikuti panduan penelitian di kampus kita, footnote itu adanya di bawah ya. Tidak di dalam teks, tidak di akhir, tapi di bawah setiap halaman. Dan nanti ketika teman-teman menulis skripsi ya, maka footnote itu harus ada di setiap halaman. Ya. Dan kita tidak boleh malas ya menulis footnote ini, karena apabila kita terus menulis ya, kemudian footnote kita lupakan,
maka di akhir nanti kita akan kerepotan sendiri. Ya. Maka pastikan teman-teman ketika menulis, ya, jangan lupakan untuk menulis sumbernya dari mana. Dengan adanya sumber inilah, dengan sumber-sumber yang jelas, maka kita bisa membedakan mana penelitian yang mencontek, ya, yang mengcopy paste, yang tidak orisinal, dengan penelitian yang benar-benar dilakukan sendiri, ya. Penelitian yang benar-benar memiliki bobot secara ilmiah, ya. Kita juga bisa menilai apakah sumber-sumber yang digunakan adalah sumber-sumber yang relevan atau tidak, ya. Kemudian kesalahan elementer yang kelima, ini kaitannya dengan yang keempat adalah, ini teman-teman, padahal di tugasnya sudah Bapak jelaskan, ya, untuk menggunakan artikel jurnal. Nah, tapi teman-teman tidak gunakan itu. Nah, jadi ini kesalahan elementer yang kelima. Tidak menggunakan artikel jurnal ilmiah, ya. Padahal harusnya teman-teman yang belajar di era sekarang itu bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena sumber-sumber yang kita perlukan bisa kita dapatkan di rumah, ya, dengan menggunakan internet. Kalau dulu zaman Bapak, ya, tahun 2000 awal itu kita masih harus sering ke perpustakaan. Jurnal-jurnal juga belum tersedia banyak, ya. Buku-buku juga harus dicari di perpustakaan, atau kalau kita punya modal kita pergi ke toko buku, ya. Sedangkan di zaman sekarang buku-buku PDF banyak, dan terutama sekali artikel jurnal ilmiah yang terbaru itu bisa kita akses dengan sangat mudah. Teman-teman untuk mendapatkan versi bahasa Indonesia tinggal pergi ke Google Scholar, ya, atau ke situs lainnya di kampus-kampus tarbiyah misalnya, ya, maka pasti ada jurnal ilmiahnya, dan semua itu harus disediakan secara gratis, ya. Jadi manfaatkan itu. Kalau yang Bapak lihat dari penelitian kawan-kawan kemarin, ya, Bapak nggak tahu ini penelitiannya asli atau tidak, ya, mencontek atau tidak, tapi Bapak harapkan tidak, karena kalau kalian mencontek, yang rugi adalah kalian sendiri. Jadi banyak yang menggunakan sumber-sumber buku tahun 90, ya, buku tahun 80 malah, ya. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi dalam menulis skripsi, kedepankan ini artikel jurnal ilmiah, dan terutama sekali, ya, 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir. Jadi gunakan buku-buku dan artikel jurnal 10 tahun terakhir. Lalu bagaimana Pak dengan buku-buku sebelum itu? Katakanlah buku-buku yang ditulis oleh para filosof Islam, ya, seperti Ibnu Sina atau Mullah Sadra, yang ditulis ratusan tahun yang lalu. Ya, kita gunakan yang terbaru, ya, terjemahan yang terbaru, ya. Kemudian kita gunakan juga penelitian yang terbaru tentang naskah tersebut, ya. Jadi begitu caranya, ya. Manfaatkan jurnal ilmiah, dan jangan gunakan buku-buku yang terlampau lama, ya, karena perkembangan keilmuan itu terus berkembang secara pesat. Ya. Kalau kita menggunakan buku yang ditulis tahun 1980-an tentang pendidikan karakter, ya, maka kita akan ketinggalan selama 30 tahun, ya, berkaitan dengan teori-teori pendidikan karakter terkini. Rugi sekali. Rugi sekali. Jadi, utamakan buku-buku terbaru. Dan gunakan artikel jurnal ilmiah. Kalau buku dirasa terlalu mahal, ya, atau sulit diakses, maka jurnal ilmiah itu bisa didapatkan secara gratis.
apalagi kalau teman-teman bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab ya, maka aksesnya akan semakin luas. Bahkan jurnal-jurnal ilmiah yang berbayar itu bisa kita akses secara gratis ya dengan menggunakan trik-trik tertentu. Nah, teman-teman, apalagi terutama ya yang ingin lanjut ke S2, S3, insya Allah Bapak doakan ya, itu harus membiasakan diri untuk membaca jurnal ilmiah. Ini tidak main-main jadi ya. Gunakan jurnal ilmiah dalam penelitian kalian. Manfaatkan. Nah, kesalahan elementer dan paling vital dari kawan-kawan semua adalah plagiasi. Ya, plagiasi. Jadi Bapak sedih ngelihatnya ya, ternyata teman-teman banyak yang memplagiasi karya orang lain dan lalu diklaim sebagai karya sendiri. Ini sangat-sangat menyedihkan. Ya. Jadi plagiasi ini adalah dosa terbesar ya. Dosa terbesar seorang sarjana. Teman-teman bisa bayangkan kalau para guru-guru kita ya tidak memiliki pemikiran yang orisinal, tidak bisa menulis. Ya. Dan lebih buruk lagi mereka menyelesaikan studinya ya dengan mencontek, dengan mengklaim karya milik orang lain sebagai karyanya sendiri. Maka apa jadinya masa depan bangsa kita? Ya. Bangsa kita atau lebih khusus lagi agama kita ya, agama Islam akan semakin jauh tertinggal. Ya. Sementara peradaban lainnya sudah membahas tentang bagaimana hidup di Mars ya. Kita masih bicara tentang persoalan-persoalan sepele seperti kerudung ya, seperti poligami dan hal-hal sepele lainnya yang harusnya itu sudah selesai dibicarakan ya. Jadi teman-teman harus up to date dan teman-teman harus bisa menulis. Teman-teman harus bisa membuat penelitian ilmiah yang baik ya, yang berguna bagi kemajuan agama, bangsa dan negara kita ya. Nah, ini Bapak mau kasih contoh ya, plagiasi ya. Coba diperhatikan layarnya ya. Ya. Jadi ini adalah situs ya, situs gratis untuk mengecek apakah sebuah makalah itu mengcopy paste atau tidak ya. Teman-teman bisa cek di plagiarisme. Teman-teman masuk ke sini dan kemudian dicek ya, dicek, diupload dulu. Ini ada browse-nya. Kemudian cari filenya yang mana. Filenya, nah ini contohnya sudah Bapak siapkan ya. Dari salah satu teman kita, ini mahasiswa ya. Makalahnya dari sini, kemudian kita upload. Nah, ini lagi dicek ya, kita tunggu sebentar ya. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini hasilnya. Hasilnya adalah 25% unik. Jadi kita baca di sini ada 2000 kata-kata yang plagiasi ya, yang mencontek dari karya orang lain ya. Dan hanya 2 yang merupakan hasil karya dia sendiri. Jadi ini sangat menyedihkan ya. Nah, ini makalahnya bisa kita lihat di sini contohnya ya. Ini Bapak tidak cantumkan namanya. Nah, ini ya. Lihat judulnya aja udah pendidikan di Indonesia ya. Ternyata isinya apa? Isinya pendidikan karakter ya. Jadi tidak nyambung. Ini sebenarnya rumusan masalahnya bagus, tapi Bapak ragu ini dari
dari beliau sendiri ya. Ya. Kemudian tidak ada footnote. Perhatikan tidak ada footnote ya. Kemudian permasalahannya nih tidak menyambung dengan judul penelitiannya ya. Dan tidak jelas juga apa contohnya. Kurang peka generasi muda terhadap lingkungan sekitar, anarkisme. Ya mana buktinya ada generasi muda itu tidak peduli terhadap lingkungan, ada geng motor mana ya? Tidak ada dijelaskan di sini. Footnote tidak ada digunakan sama sekali ya. Kemudian setelah dicek plagiasi ternyata memang mencontek dari karya orang lain ya. Sumber-sumbernya pun perhatikan Wikipedia. Kita tidak boleh pakai Wikipedia untuk penelitian ilmiah ya. Untuk referensi pribadi tidak apa-apa, tapi tidak boleh kemudian definisi pendidikan didapatkan dari Wikipedia, karakter definisinya didapatkan dari, nggak boleh cari buku-buku tentang pendidikan karakter ya, cari pemikiran-pemikiran orang lain tentang pendidikan karakter, artikel-artikel ilmiah. Ini masa pakai Wikipedia? Ini tidak diperbolehkan ya. Kemudian coba ini bukunya ya, penulisan daftar pustakanya salah ya, tahunnya 2012 ya. Dari WordPress, jangan-jangan menconteknya dari sini Bapak juga nggak tahu ya nih, si Hasanuddin Ismail ya. Jadi ya seperti ini ya, ini menyedihkan, memprihatinkan, dan banyak yang seperti ini ya. Nah sekarang kita lihat ya yang contoh yang baik ya, ini karya Bapak sendiri ya. Bapak ambil contoh, ini aja Bapak kasih contoh ya. Negara Leviathan dalam perspektif pendidikan politik Islam. Nah, jadi permasalahannya jelas apa ya, judulnya juga jelas, kan beda ya. Negara Leviathan dalam perspektif pendidikan politik, nah itu spesifik. Walaupun tidak terlalu spesifik, tapi kita sudah dapat bayangan ya. Kita akan membahas tentang negara Leviathan ya, apa yang dimaksud Leviathan, kemudian meninjaunya dari perspektif politik Islam ya. Dan permasalahannya pun jelas ya. Ini ditulis pada tahun 2018 ya, maka kasusnya juga yang sedang ramai ketika itu ya, yaitu pembakaran bendera ya, bendera HTI ya. Dulu belum terlarang, sekarang HTI sudah terlarang. Kemudian perhatikan ya, di akhir paragraf dari pendahuluan kita ajukan pertanyaan. Nah, pertanyaannya di sini, pertanyaan yang mencuat kemudian adalah bagaimana sebenarnya Islam memandang hubungan antara agama yang sakral dengan politik ya. Nah, jadi pertanyaan pertama nih, bagaimana sebenarnya Islam memandang hubungan antara agama yang sakral dengan politik ya. Ini pertanyaan pertama. Kemudian bagaimana konsep negara Islam yang ideal berdasarkan ajaran Islam ya. Konsep negara Islam yang ideal berdasarkan ajaran Islam ya. Dan kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana urgensi pendidikan politik Islam di dalamnya. Nah, ini contoh ya. Jadi di akhir paragraf, di bagian paragraf yang terakhir dari bab pendahuluan, kita ajukan pertanyaan ya. Begitu juga dengan masalah footnote. Footnote-nya tuh harus dibuat jelas ya. Baik, oke, baik, berikutnya sekarang kita akan bandingkan ya dengan penelitian Bapak sendiri ya. Kita bandingkan dengan
kemudian kita upload. Kita tunggu sebentar ya. Ya, sudah. Ya, wah. Ini jadi error dia plagiarisme ya. Karena plagiarisme ini gratis ya. Dia sehari cuma bisa 5 ngecek ya. Kayak Bapak udah kelebihan karena tadi ngecek beberapa dari teman-teman ya. Ya, pokoknya intinya adalah kalau kita cek di plagiarisme maka harus 75% ke atas ya. Harus 75% ke atas. Jadi kalau plagiarisme teman-teman harus 75% ke atas ya. Kalau di bawah itu tandanya harus diperbaiki ya. Diperbaiki. Nah, ini yang gratis ya. Ada plagiarisme. Nah, tapi yang bagus sebenarnya adalah yang lebih akurat lagi adalah Turnitin ya. Turnitin. Nah, dengan Turnitin ini kita bisa lebih akurat ya dalam mengetahui apakah sebuah karya itu benar-benar orisinal atau tidak ya. Tapi ini berbayar. Jadi teman-teman nanti di Darul Fatah kita menyediakan fasilitasnya ya. Kalau teman-teman mau ngecek apakah karya teman-teman ini orisinal atau tidak, nanti bisa dikirimkan ya, ke Bapak untuk dicek di Turnitin. Jadi ini berbayar ini. Ya, sepertinya sampai di situ saja pertemuan kita kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan ya, bisa komen di kolom komentar dan atau bisa juga bertanya di Google Classroom ya. Dan kita ada tugas ya. Silakan teman-teman lihat tugasnya di Google Classroom. Ya. Selamat mengerjakan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.